Kembali pada pelajaran Allah tidak pernah salah. Alkitab berkata, bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Namun sesungguhnya ada beberapa hal yang Tuhan tidak dapat melakukannya. Tahukah kita apa itu? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Ada ayat yang berkata, percaya saja dan kamu akan diselamatkan. Bersama Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Allah itu kasih. Semua ayat ini benar, tetapi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, keluar dari konteksnya atau hanya diambil sepotong, dicampur, dan dicocok-cocokkan. Itu akan membuat salah pengertian. Kebanyakan orang percaya bahwa segala yang terjadi pada mereka berasal dari Allah. Dianggap Allah lah yang mengendalikan segalanya. Alasannya karena Allah maha tinggi, maha kuasa, kan nothing impossible with God. Pernyataan ini benar, tetapi Tuhan itu juga Allah yang penuh integritas. Kalau dia sudah berjanji, dia tidak mungkin mengingkari. Ketika Tuhan sudah memberi Adam kuasa untuk menguasai dunia, Tuhan memberi Adam dan manusia free will, kebebasan untuk memilih. Saat manusia memilih untuk mengikuti si musuh, itu merupakan konsekuensi kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Jika Allah memaksa manusia harus mengikuti apapun yang Tuhan mau, itu sama dengan Allah menciptakan robot, bukan lagi manusia. Oleh karena itu, Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia, dan bangkit mengalahkan maut, lalu mengambil kembali kunci maut dan mengembalikan kuasa yang sudah diserahkan Adam kepada si setan dan dikembalikan kepada kita semua yang menerima Yesus, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. It is finished, kata Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Segala kuasa, kemakmuran, kelimpahan, hikmat, kesembuhan, kesehatan, bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian sudah ada di dalam roh setiap orang percaya yang sudah lahir baru. Why? Karena roh Allah tinggal di dalam roh kita. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Roh kita bersatu dengan roh Allah dan berdiam di dalam roh orang percaya yang sudah lahir baru. Tidak dapat dipisahkan. Artinya apa yang Allah punya menjadi kita punya di dalam roh kita. Make sense? Allah sudah mengatur agar dunia beroperasi berdasarkan hukum-hukum alam. Allah tidak bisa semena-mena melanggar hukum-hukumnya. Ada banyak hal yang Allah tidak bisa atau tidak mau agar hukum-hukumnya dapat beroperasi dengan teratur dan dunia tidak kacau balau. Hukum gravitasi, contohnya, semua benda yang jatuh pasti jatuhnya ke bawah, nggak ada ke atas, karena ditarik oleh gaya tarik bumi. Tidak bisa kita seseorang melompat dari apartemen lantai 25 lalu berdoa, Tuhan tolong stop gaya gravitasi bumi. Kalau lompat jatuh ya mati beneran, setidaknya patah-patah nggak karuan. Itu bodoh. Salah orang yang lompat, bukan salahnya Tuhan. Tuhan membuat gravitasi bumi
agar mobil, benda-benda, dan kita bisa menapak di bumi. Tanpa gravitasi, semua melayang-layang di udara. Kita manusia yang harus belajar menyesuaikan diri dengan hukum-hukum yang berlaku, menyelaraskan diri dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan Tuhan agar kita dapat menjalani hidup dengan baik. Apa saja yang Allah tidak bisa? Yang pertama, Allah tidak bisa berbohong. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yang kedua, Allah tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 6 berkata, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Yang ketiga, Allah tidak pernah melanggar janji-janjinya. Mazmur 89 ayat 34 berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Yang keempat, niat dan kuasa Tuhan tidak dapat dihentikan. Daniel 4:35 berkata, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk-penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata kepadanya, kepada Tuhan, apa yang kau buat? Amsal 21 ayat 30 berkata, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Yesaya 43 ayat 13 berkata, juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Yang kelima, firman Tuhan tidak dapat digagalkan. Yohanes 10 ayat 35 dari King James Version berkata, the scripture cannot be broken. Firman Tuhan tidak dapat digagalkan. Yang keenam, hukum Tuhan tidak dapat dibatalkan. Mazmur 111 ayat 7-8 berkata, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Yang ketujuh, Tuhan tidak tahan terhadap dosa. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang kedelapan, Tuhan tidak tahan memandang hati yang patah dan menyesal. Dari terjemahan NLT, Mazmur 51 ayat 17. Pengorbanan bagi Tuhan adalah semangat yang patah. Hati yang remuk dan patah, ya Tuhan, tidak Engkau anggap hina. Yang kesembilan, Tuhan tidak bisa disenangkan tanpa iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dialah yang memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Yang ke-10, gereja Tuhan tidak dapat dihancurkan. Matius 16 ayat 18 dari NIV, dan aku berkata kepadamu juga bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang ke-11, Tuhan tidak bisa disembah terlalu banyak karena siapa Dia dan pribadinya. Dalam Wahyu 4 ayat 8 NIV, keempat makhluk hidup itu masing-masing mempunyai 6 sayap, dan seluruh sekelilingnya ditutupi dengan mata. Bahkan di bawah sayapnya, siang malam mereka tak henti-hentinya mengucapkan, suci, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Yang ke-12, yang terakhir, Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi kita. Yeremia 3 ayat 13 berkata, dari dahulu kala Tuhan telah menampakkan diri kepadaku dan berkata, ya, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Itulah sebabnya dengan kasih sayang aku menarik engkau. Ada banyak hukum-hukum alam yang diciptakan Allah agar kehidupan kita bisa berjalan dengan teratur. Banyak hal-hal yang tidak bisa Allah lakukan agar Dia tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Prinsip yang mendasar yang kita pegang, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Prinsipnya mudah, yang baik dari Tuhan, yang jahat dari si iblis. Yakobus 1 ayat 17-18 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.